Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine too. Thank you. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Sakit. Oke. Kemarin kita sudah belajar apa? Sunan apa aja? Dari semester 1 bisa disebutin? Yang pertama, Sunan Ya, masih ingat ya? 5 sunan itu ada di mana? 5 sunan pertama ada di mana? Di Jawa Timur. Sisanya di Pulau Jawa yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke bab Sunan Gunung Jati. Kemarin juga pasti sudah dijelasin sama Ustadz Adim ya? Sunan Gunung Jati. Nah, sekarang kita akan nonton sebentar. 10 menitan aja. Tapi kalian jangan rame. Oke? Jangan rame. Karena kalau kalian rame, gak bakal kedengeran. Bagian 6. Sunan Gunung Jati. Tanah Pasundan, sebuah kawasan yang berada di bagian barat Jawa. Pada abad ke-15 hingga 16, gelombang Islamisasi di Nusantara berlangsung dengan sangat masif. Gelombang Islamisasi bergerak hingga ke Pasundan. Masyarakat Pasundan termasuk yang menerima ajaran baru tersebut. Salah satu tokoh yang berjasa menyebarkan Islam di Pasundan adalah Sunan Gunung Jati. Berkedudukan di Cirebon, Sunan Gunung Jati berdakwah hingga ke pelosok Pasundan. Dakwah Sunan Gunung Jati berlanjut ke pesisir barat Jawa yang dikenal sebagai Banten. Aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati ini kelak akan melahirkan 2 negara bercorak Islam, yaitu Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Dalam beberapa catatan sejarah, Sunan Gunung Jati dilahirkan pada kisaran tahun 1448 Masehi. Beliau lahir dengan nama Syarif Hidayatullah. Merujuk pada naskah Mertasinga yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Hud, pemimpin negeri Bani Israel atau yang sekarang dikenal sebagai Palestina. Sedangkan ibu dari Sunan Gunung Jati adalah Nyi Rara Santang, putri dari Raja Pajajaran. Menurut sumber lainnya, yaitu naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati adalah putra dari Sultan Mahmud yang kekuasaannya membentang dari Mesir hingga Palestina. Naskah tersebut juga menjelaskan tentang ibu Sunan Gunung Jati, Nyi Rara Santang, yang dikenal juga dengan nama Syarifah Mudaim. Sunan Gunung Jati disebutkan memiliki adik perempuan yang bernama Syarif Nurullah. Berdasarkan naskah Sajarah Wali, pendidikan Sunan Gunung Jati bermula di Makkah. Saat itu, beliau berguru kepada Syekh Najmurini Kubro. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Mekah, Syekh Najmurini Kubro memerintahkan Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Muhammad At-Tailah di Mesir Utara. Beberapa tahun kemudian, Sunan Gunung Jati diperintahkan oleh Syekh Muhammad At-Tailah pergi ke Pasai untuk berguru kepada seorang ulama. Selama di Pasai, Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Datuk Maulana Sidik. Ulama dari Pasai yang bernama Syekh Datuk Maulana Sidik tersebut dikenal juga dengan nama Maulana Ishaq, yang tidak lain adalah ayah dari Sunan Giri. Pembelajaran Sunan Gunung Jati berlanjut ke Karawang. Syekh Datuk Maulana memerintahkan Sunan Gunung Jati untuk berguru kepada Syekh Bentong.
Setelah sampai di Karawang, ternyata Syekh Bentong menolak menjadi guru Sunan Gunung Jati. Beliau justru ingin belajar kepada Sunan Gunung Jati. Syekh Bentong kemudian menunjuk Syekh Haji Jubah sebagai guru Sunan Gunung Jati. Namun, Syekh Haji Jubah bersikap sama dengan Syekh Bentong. Syekh Haji Jubah kemudian menyarankan Sunan Gunung Jati pergi ke Kudus menemui Datuk Barul. Sesampainya di Kudus, Sunan Gunung Jati disambut dengan gembira oleh Datuk Barul. Selama beberapa tahun Sunan Gunung Jati belajar kepada Datuk Barul. Setelah dirasa cukup, Datuk Barul kemudian memerintahkan Sunan Gunung Jati pergi ke Ampel Denta, berguru kepada Sunan Ampel. Selama di Ampel Denta, Sunan Gunung Jati dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Sunan Kalijogo. Bertahun-tahun lamanya, Sunan Gunung Jati belajar dengan tekun di Ampel Denta. Hingga kemudian Sunan Ampel memerintahkan kepada Sunan Gunung Jati untuk berdakwah di pesisir utara bagian barat Jawa, yaitu Cirebon. Sunan Ampel mengirim santrinya tersebut ke sebuah tempat di Cirebon yang bernama Gunung Jati. Dari sinilah Syarif Hidayatullah kelak akan lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati mulai dakwahnya dengan menggunakan nama Syahid Kamil. Pangeran Cakrabuana atau dikenal juga sebagai Abdullah Iman membantu Sunan Gunung Jati membangun sebuah pondok pesantren. Pangeran Cakrabuana sendiri merupakan kakak Nyi Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati. Selama mengajar di pesantren dan masyarakat di sekitarnya, Syahid Kamil kemudian lebih dikenal sebagai Syekh Jati. Masyarakat berdatangan belajar ke pesantren Sunan Gunung Jati. Beberapa waktu kemudian, datanglah Ki Dipati Keling dengan 98 pengikutnya. Ki Dipati Keling beserta seluruh pengikutnya menjadi santri Sunan Gunung Jati. Berdasarkan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Pangeran Cakrabuana mengangkat Sunan Gunung Jati sebagai tumenggung, menggantikan Syekh Nurul Jati yang meninggal dunia. Sunan Gunung Jati menjabat sebagai tumenggung dengan gelar Susuhunan Jati. Setelah menjabat sebagai tumenggung, Sunan Gunung Jati tinggal di Kedaton Pangkuwati. Pada masa-masa tersebut, Cirebon masuk ke dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Semenjak Sunan Gunung Jati menjadi tumenggung, Cirebon menolak membayar upeti ke Pajajaran. Akibatnya, Raja Pajajaran mengirimkan pasukan yang dipimpin Tumenggung Jagabaya ke Cirebon untuk menanyakan penolakan pembayaran upeti. Sesampainya di Cirebon, Tumenggung Jagabaya tidak berani bertindak tegas. Bersama seluruh pasukannya, Tumenggung Jagabaya masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Pada naskah Babat Cirebon yang dikutip oleh Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati pergi ke ibu kota Pajajaran setelah Tumenggung Jagabaya beserta seluruh pasukannya masuk Islam. Meskipun sempat dibujuk oleh Ki Buyut Talib Barat agar menolak ajakan Sunan Gunung Jati, Prabu Siliwangi, pemimpin Pajajaran itu akhirnya bersedia masuk Islam. Dalam naskah Burak Pajajaran disebutkan bahwa dari kota Raja Pajajaran, Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan ke arah Banten. Selama berdakwah di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seorang tokoh berpengaruh, Ki Gedeng Kawutengan. Setelah sebulan lamanya berdakwah di Banten, Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana kembali ke Cirebon. Sekembalinya ke Cirebon, Sunan Gunung Jati lebih banyak mengajar di pesantren. Cirebon memiliki hubungan yang kuat dengan Kesultanan Demak. Pangeran Jaya Kelana, putra Sunan Gunung Jati, menikah dengan Putri Pembanyun, putri Raden Patah. Sunan Gunung Jati tercatat memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. 4 tiang penyangga utama yang juga dikenal sebagai Soko Guru Masjid Agung Demak dibuat oleh 4 sunan anggota Wali Songo.
Sunan Gunung Jati tercatat sebagai pembuat Soko Guru sebelah barat daya Masjid Agung Demak. Sedangkan Soko Guru sebelah tenggara dibuat oleh Sunan Ampel, sebelah barat laut dibuat oleh Sunan Bonang, dan sebelah timur laut dibuat oleh Sunan Kalijogo. Selama berdakwah, Sunan Gunung Jati tidak luput dari beberapa aksi militer. Kerajaan Galuh yang dipimpin Prabu Cakraningrat menyerbu Cirebon dengan kekuatan besar. Saat itu kekuatan militer Cirebon belum masuk hitungan di kawasan Pasundan. Namun, pasukan Cirebon mampu mematahkan serbuan pasukan Galuh. Akibat kekalahan tersebut, seluruh keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan rakyat Galuh berbondong-bondong memeluk Islam. Hanya Prabu Cakraningrat yang menolak Islam dan memutuskan mengasingkan diri dari kerajaan. Setelah kemenangan atas Galuh, beberapa wilayah di sekitar Cirebon menyatakan takluk tanpa aksi militer. Raja Indramayu, Arya Wiralodra, menyatakan tunduk dan memeluk Islam. Setelah Indramayu, Talaga juga menyatakan tunduk kepada Cirebon tanpa aksi militer. Sebagian besar keluarga kerajaan dan rakyat Talaga masuk Islam. Sebagaimana dakwah Wali Songo, Sunan Gunung Jati juga melakukan pendekatan yang persuasif. Kebudayaan lama tidak dihilangkan, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Semakin melemahnya Pajajaran membuat Cirebon muncul sebagai kesultanan. Saat itu, Cirebon memiliki aliansi yang kuat dengan Kesultanan Demak. Di bagian barat juga berdiri Kesultanan Banten. Berdirinya dua kesultanan ini berhasil mendukung dakwah Islam hingga ke pelosok tanah Pasundan. Selama puluhan tahun, Sunan Gunung Jati terus berdakwah menyebarkan agama Islam di bagian barat Jawa. Pada kisaran pertengahan abad ke-16, Sunan Gunung Jati tutup usia. Beliau dimakamkan di pemakaman Gunung Sembung yang sekarang masuk wilayah Desa Astana, Kabupaten Cirebon. Oke anak-anak, jadi tadi kalian habis nonton apa tuh? Gunung Jati. Gunung Jati. Nama aslinya siapa? Syarif Hidayatullah. Tempatnya di mana? Cirebon. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Siap ya? Oke, Miss tanya dulu sekarang. Are you ready? Yes, I am ready. Miss akan membentuk 3 kelompok. Kita mulai berhitung ya. Mulai masnya. 1, 2, 1, 2, belakang. 1, 2, lanjut ya. 3, lanjut. Belakang. 2, oke. Ya 3 sama temannya ya. Nah, sekarang yang kelompok 1 pindah sini. Yang kelompok 2 di tengah, yang kelompok 3 di sebelah sana. Ayo segera. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 setengah, 10. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Ayo Mbak, kenapa berpelukan? Ayo. Kenapa, Miss? Ayo duduk. Duduk. Sit down please. Sudah ya? Oke, ini kita sekarang bakalan bikin mind map. Tahu mind map kan? Mind mapping. Ya, simple aja. Nih. Kelompok 1.
Kelompok 2. Kelompok salah. Kelompok 3. Silakan dibuka. Sudah? Sekarang tugas kalian adalah membuat mind mapping sesuai dengan topik yang sudah didapat. Waktunya 20 menit. Oke. Setelah itu kalian harus presentasi per kelompok ke depan. Miss, main kayak gimana, Miss? Peta pikiran. Oh, iya. Ya. Ayo 20 menit dari sekarang. Tadi waktunya juga sudah habis, pastinya kalian udah siap presentasi. Nah, sekarang waktu presentasi memberikan kritik dan saran serta tanya jawab untuk masing-masing kelompok adalah 5 menit. Jadi maksimalkan waktu. Maksimal ya, presentasinya 3 menit, terus kelompok yang lain boleh memberikan kritik, saran, dan pertanyaan. Kalau misalkan temennya yang ngejelasin kecepatan atau tulisannya gak kelihatan atau gimana, terserah kalian boleh memberikan kritik dan saran. Kelompok 1? Siap ya? Kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 bisa presentasi ke depan. Presentasi. Ayo, manfaatkan waktunya ya. Agak kesinian, gak apa-apa, agak kesinian. Ayo, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang biografi Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah, dari ayah Syarif Abdullah dan ibu Nyi Rara Santa. Sunan Gunung Jati lahir tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1548 Masehi. Gak apa-apa kalau mau dilihat. Sunan Gunung Jati memulai pendidikannya kepada Syekh Najmuri, Syekh Muhammad Amin, Syekh Bentok, dan Sunan Ampel. Dakwah Sunan Gunung Jati di Gunung Sembung, Cirebon, dan Banten. Sudah? Oke, boleh ditutup. Tanyakan ke teman-temannya, ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain boleh memberikan kritik dan saran. Perhatikan ya, perhatikan. Yang di depan ini bukan kurang keras, tapi kalian yang rame. Kritik dan saran yang lain. Ada yang mau ditanyakan dari biografinya? Nggak ada. Sudah paham semua ya? Sudah paham semua. Nama asli Sunan Gunung Jati? Ada? Oke. Ada pertanyaan, Sunan Gunung Jati berdakwah dengan cara apa? Dengan melalui seni budaya. Ini pertanyaan dari kelompok 2 ya? Kelompok 1 membahas terkait biografi. Ya. Oke. Masih ada waktu? Kritik, saran, pertanyaan untuk kelompok 1. Sudah? Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, silakan kelompok 1, terima kasih, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati berperan sebagai ulama Yang dan lain dengarkan. umarok atau penguasa. Dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati pertama kali menikah dengan Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga Babadan. Sunan Gunung Jati diminta penobatan Sunan Demak II dan Sunan Demak III. Namun, Sunan Gunung Jati tampil sebagai pemimpin Citrawali. Ketika Pangeran Cakrabuana memimpin Cirebon, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Tumenggung. Sunan Gunung Jati membangun transportasi darat, laut, dan sungai. Sunan Gunung Jati membangun pondok. Sunan Gunung Jati juga membentuk pasukan Jayabaya. Sudah? Oke. Penjelasan dari kelompok 2 sudah bisa diterima ya? Sudah. Kritik, saran, dan pertanyaan buat kelompok 2. Mungkin ya, Miss yang presentasi cengengesan, Miss. Boleh. Kritik dan saran. Pertanyaan. Tulis. Dari kelompok, angkat tangan ya. Dari kelompok 1. Dari kelompok 3, ya. Nih, kritik atau saran, banyak bercanda. Banyak bercanda, kurang hafal. Oke, bisa diterima ya? Bisa diterima. Maksudnya ini bukan kurang hafal, tapi kurang memahami. Jadi bisa diterima. Belum. Yang lain diem. Ada lagi? Iya, bisa langsung dibaca. Kritik dan sarannya bisa langsung dibaca ya? Ya, bisa ditutup ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyebarkan dan mendakwahkan agama Islam, banyak sekali sikap positif yang dapat kita teladani. Yang pertama adalah merakyat. Salah satu pesan atau nasihat yang diberikan oleh Sunan Giri ya Allah. Sunan Gunung Jati adalah Aku adalah Sunan Gunung Jati, titip tajung atau musola dan fakir miskin. Dalam hal ini menunjukkan atau membuktikan bahwa Sunan Gunung Jati memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan dan makhluk, hubungan dengan sosial dan atau bijaksana, mendidik dan melahirkan para pemimpin baru dari keadilannya. Hendaklah menyayangi sesama manusia. Kemanusiaan, dan yang terakhir adalah santun dan toleran. Sunan Gunung Jati merupakan dalam toleransi. Sunan Gunung Jati juga dalam arsitekturnya juga menggabungkan antara budaya Jawa, Sunda, Tionghoa dan itu. Sudah? Oke. Sekian dari kami berdua dan kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Dari kelompok 1 dulu, kelompok 1 dulu. Ini kan?
Ini, yang laki-laki. Yang laki-laki kurang memahami. Jarak antar kata terlalu lama. Kurang memahami. Sudah. Ini dari kelompok 2, kurang konsentrasi. Kritik dan sarannya bisa diterima? Bisa. Oke. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada apa nggak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup. Ada. Mau nanya dulu, apa contoh dari Sunan? Apa? Apa contoh dari sikap toleran yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati? Oke, contoh sikap toleran yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Contohnya yaitu dalam arsitekturnya waktu masa penjajahan Sunan Gunung Jati menggabungkan budaya Tionghoa, Sunda, dan Jawa. Oke, bisa diterima? Bisa. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalian kan sudah kelas 6, ya. Main mapnya kalau bisa, ini untuk semua kelompok, pakai spidol atau pakai bolpen. Oke. Yang kedua, kalau sudah perwakilan presentasi maju ke depan, jangan saling menyalahkan, ayo kamu yang baca, enggak kamu aja, jangan gitu. Kalian sudah besar, sudah dewasa. Jadi pembagian tugas baca itu sudah harus dibicarakan sebelum maju ke depan. Nah sekarang nih, menurut kalian kelompok yang terbaik adalah kelompok kelompok 1, 2, apa 3? Ayo jujur aja. 3. Jujur aja. Oke, karena semuanya sama ya, jadi kelompok 1, 2, 3 semuanya sama-sama baik. Sekarang sebelum kita pulang, ayo marilah kita menutup pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Sebelumnya, Miss mohon maaf dulu ya, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang, tahan dulu ya. Sekarang, bagi yang bisa menyebutkan 9 nama Wali Songo, boleh pulang dulu. Gantian.